mengucapkan selamat datang kepada peserta upacara yang memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2025 yang diikuti oleh Kekompingan Kecamatan Karangawat, anggota Dewan Dapil 6, Kepala Desa Kecamatan Karangawat, perangkat desa Kecamatan Karangawat, pengurus FWC EGU Karangawat, Ketua Muslimat, IP Ansor, Pakaian, Ibnu IPPNU PLC Karangawat, Ketua PRNU FWC EGU Karangawat, Ketua PR Muslimat, IP Ansor, Pakaian, Ibnu IPPNU Karangawat, Ketua PC Muhammadiyah Karangawat, Ketua PC Aisyah Karangawat, Kepala SMK IT Ma'arif EGU 1 Karangawat, Kepala SMK Ma'arif 2 Karangawat, Kepala MTS Ma'arif EGU Karangawat, Kepala SMP Negeri 1 Karangawat, Kepala SMP Negeri 2 Karangawat, Kepala SMP Negeri 3 Karangawat, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Karangawat, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Karangawat, Kepala SD dan SI Kecamatan Karangawat, Kepala TK, RA, BA Kecamatan Karangawat, Kepala Majlis PPK Kecamatan Karangawat. Dimohon untuk para peserta untuk dapat berbaris sesuai dengan lokasi yang sudah disediakan. Untuk para tamu undangan bisa menempatkan diri di bangku depan yang masih kosong. Persiapan upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tingkat Kecamatan Karangawat, Babakan, Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Rayon Militer 22 Karangawat, Komandan Upacara Saudara Eko Waliyo, Banser Babakan, Perwira Upacara Saudara Ahmad Rafiq Mahfud, Banser Babakan, Ajudan Saudara Suroso, Banser Taman Sari, Komandan Kompi 1 Saudara Purno Irawan, Banser Taman Sari, Komandan Kompi 2 Saudara Munasor, Banser Babakan, Komandan Kompi 3 Saudara Umar Hasani, Banser Babakan, Komandan Kompi 4 Saudara Arifudin, Banser Babakan, Komandan Kompi 5 Saudara Sutaryo Hiko, Banser Jepang, Komandan Kompi 6 Saudara Wilasday, Banser Karangudin Kulon, Komandan Kompi 7 Saudara Sutarko, Banser Babakan. Pembawa acara Ummu Habibah Anissa Abibatul Nikmah, pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Hasanatul Nikmah, pembaca Resolusi Jihad Dimas Eko Sugiono, pembaca doa Sayyid Fauzan Ali, Wakil Sekjen FWC EGU Karangawat, pasukan pengibar bendera putra putri terbaik SMK IT Ma'arif NU Karangawat dan MTS Ma'arif NU 1 Karangawat, pelatih Paskibra dan Ramil 22 Karangawat, Sertu Rizkiono Babinsa Babakan, Serda Cito Babinsa Jepang, paduan suara PAC Pakaian NU Karangawat, pasukan Dramel MTS Ma'arif NU 1 Karangawat. Persiapan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pimpinan.
Ya harus siap natin nih. Maju ngarep lah. Antem baka. Komandan Rayon Militer 22 Karangwas selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional Kecamatan Karangwas tahun 2022. Siap. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
Kepada Sang Merah Putih. Aman! Stop!
tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan resolusi jihad. Pada pemerintah supaya mengambil tindakan resolusi Jawa Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi akan bersama Jawa pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya masyarakat Pakistan dan air tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menekan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut agama
umat Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Bahwa di Indonesia ini, warga negaranya adalah sebagian besar kecil dari umat Islam. Mengingat, satu, bahwa orang Belanda, Indonesia, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Indonesia dan agama yang ingin kembali menjaga di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Tiga, bahwa pertempuran yang semakin besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib mendukung agama itu untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agama. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian perlu mendapat perintah dan dukungan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan, satu, mohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya melakukan sebuah tindakan dan tindakan yang nyata serta segera terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap Belanda dan kaki tangan. Supaya memerintahkan dan melanjutkan perjuangan bersama-sama Bilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Supaya 22 Oktober 1945. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan disilakan. Sebelum saya bacakan amanat dari Menteri Agama, ingkang kawula hormati para kiai, para biksu, pimpinan pondok pesantren yang kawula hormati, kawula cadung barokahipun. Yang terhormat Camat Karanglewas atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolsek Karanglewas, yang saya hormati anggota Dewan Dapil 6 Bapak Koro Sulistiono, yang saya hormati Kepala KUA, yang saya hormati Korwil Camdindi Karanglewas, yang saya hormati Kepala Puskesmas, yang saya hormati pimpinan dinas instansi tingkat kecamatan Karanglewas, yang saya hormati Kades beserta perangkat desa se-Kecamatan Karanglewas, yang saya hormati Kepala SMK, SMP, MTS, SDMI, yang saya hormati pimpinan organisasi masyarakat, yang saya hormati Panitia Hari Santri Nasional Kecamatan Karanglewas, dan seluruh hadirin peserta upacara ulang tahun santri di Kecamatan Karanglewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025, sebuah momentum yang selalu kita rayakan
dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan iman. Sebagai wujud kepedulian negara, Kementerian Agama telah hadir langsung di pesantren Al-Qazini, meninjau kondisi, menyampaikan bantuan, serta memastikan agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren dan para santri. Ini momentum terbaik bagi kita semua untuk berbenah, dan kita tentu berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan berawal dari resolusi jihad 22 Oktober 1945, pecah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tak ada dentum meriam dan ancaman tembakan. Ini semua kalau kita sadari adalah nikmat agung dari Allah SWT. Dan di balik nikmat agung yang kita rasakan sekarang ini ada darah para syuhada, doa para ulama, serta pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, Hari Santri tahun 2025 adalah hari santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu, kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan di Nusantara, tempat para santri menimba ilmu sekaligus menempa diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantrenlah lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa ini, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan, hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman.
santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan keberadaan. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia memberi perhatian besar kepada pesantren. Sejak dikasahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas Indonesia. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Bahkan di berbagai daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota telah menerbitkan Perda pesantren sebagai wujud dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat lokal. Semua ini adalah bukti bahwa negara kita menutup mata terhadap jasa besar, tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program pemerintah seperti program makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis merupakan program yang sangat bersejarah. Untuk pesantren, karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan kesehatan gratis massal. Demikian pula dengan program makan bergizi gratis. Makan bergizi merupakan investasi masa depan bagi Indonesia. Dengan asupan gizi yang baik, para santri dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki perkembangan otak optimal sehingga kelak menjadi ilmuwan dan pemikir hebat bangsa. Oleh karena itu, pada momen yang berbahagia ini, kita patut menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas berbagai kebijakan dan program yang membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia, termasuk untuk pesantren dan santri. Semoga Bapak Presiden selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam memimpin Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dunia digital juga harus menjadi ladang dakwah baru bagi para santri. Kepada seluruh santri di tanah air, saya berpesan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka ia menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Jaga akhlak, hormati guru, kiai, dan cinta tanah air. Karena dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan dipulih. Marilah kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang merdeka ini menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. Selamat Hari Santri 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cap tertanda Menteri Agama RI, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, FA. Menyanyikan lagu Mars Subhanul Waton, lagu Hari Santri dan Syukur.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Muhammadin Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Azwajihi wa ala alihi wa sahbihi wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ala alihi musallifin khususan guru syekhina wa muhammad Abdullah Syekh Muhammad Hasan Asy'ari wa ahli silsilatihi wa jami'u muassisi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Allah yakullahu bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا طيبا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, Zat yang menguasai aras dan lauh mahfuz, di pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langit yang teduh,
dan mentarimu yang cerah. Kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri, pelajar, guru-guru, para kiai dan ulama panutan kami, serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri. Perkenankanlah kami menunduk seraya mengajak dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi ibu pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekatlah mereka, dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkan ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan berjuang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankan langkah kami agar kami dapat berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan, anugerahkan kami kekuatan agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkan kami kesabaran agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Berilah kami keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kedamaian, dan hindarkan kami dari segala malapetaka dan bencana. Jauhkan kami dari perpecahan dan pertikaian, sehingga kami bisa mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini 22 Oktober adalah peringatan Hari Santri di negeri kami untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Kami semua berkumpul di sini sungguh-sungguh menuntut pintu rahmat-Mu seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.